Apa jadinya jika tahun depan kamu janjiin seseorang menikah, namun kamu malah terjebak di pulau tak berpenghuni selama 6 tahun? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film survival Robinson Crusoe. Gimana kedengarannya jika sahabatmu sendiri ternyata mengincar calon istrimu? Keadaan seperti ini dialami oleh Robinson Crusoe yang kini tengah berduel dengan sahabatnya Patrick Connor. Mereka berselisih karena calon istri Robin yang bernama Mary tiba-tiba ditunangkan oleh keluarganya pada Patrick. Patrick tahu hubungan antara Robin dan Mary, namun masih tetap mau dijodohkan. Itu berarti dalam hatinya Patrick telah punya niatan menginginkan Mary, bukan? Dalam duel itu, Patrick kalah. Hanya saja dia tak mau mengakuinya dan berniat untuk menikam Robin dari belakang. Tapi aksi pengecutnya ini menjadi buah si malakama untuknya. Prinsip keluarga Patrick adalah boleh berbuat jahat pada orang lain, tapi tak mau dijahati. Oleh karena itu, tetap tinggal di daerah ini adalah hal buruk untuk Robin. Setelah bicara dengan Mary, Robin pun mengikuti saran darinya untuk meninggalkan Skotlandia buat sementara waktu. Robin kemudian bekerja sebagai juru tulis pelayaran sebuah kapal. Namun malangnya, kapal ini dihempas badai dan menghantam karang. Setelah badai reda, Robin menemukan dirinya mengapung di dekat terumbu karang pada sebuah pantai. Selain dirinya, tak ada lagi yang selamat. Dia menguburkan semua rekannya dan tak yakin dapat bertahan di tempat ini, tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa teman. Ketika matahari kembali terbit, Robin melihat badan kapal yang terantuk karang. Sepercik harapan muncul untuk temukan bekalnya hidup. Kapal masih mudah diakses karena hanya setengah badan kapal saja yang terendam air. Tanpa diduga, dia menemukan anjing tua sang kapten yang bernama Skipper. Dia juga temukan makanan, minuman, mesiu, senjata, serta perlengkapan tukang yang bisa membantunya untuk hidup. Robin telah melakukan cek pada pulau ini, dan ternyata ini adalah pulau terasing yang tak berpenghuni. Pernah ada sebuah kapal yang lewat, namun Robin telat untuk menyalakan api agar terlihat oleh kru kapal tersebut. Robin menyadari momen seperti ini akan sulit terulang. Jadi lebih baik baginya untuk bersiap bertahan hidup lebih lama di sana. Dan tanpa terasa, Robin telah tinggal di sana selama 1 tahun. Dia membuat monumen untuk menandai waktu serta membuat catatan harian selama di sana. Sampai kemudian, momen tak terlupakan lainnya muncul. Ada yang mengunjungi pulau tersebut, tapi sayangnya bukan tamu normal seperti yang diharapkan. Robin melihat sekelompok orang primitif sedang melakukan ritual biadab. Tak tahan melihat kelakuan kelompok ini, Robin pun menembakkan pistolnya. Berkat Robin, salah satu korban berhasil kabur. Robin pun pergi dari sana dan tanpa sengaja berpapasan dengan orang yang diselamatkannya. Selain ritual seperti itu biadab, Robin menyelamatkan orang ini karena dia ingin seorang teman. Sudah lama dia tak bertemu dengan manusia lainnya. Hanya saja, perbedaan kebudayaan di antara mereka begitu berbeda. Selain masih erat dengan kanibalisme, dia juga penyembah buaya. Budayanya sangat bertentangan dengan ajaran agama yang Robin anut. Komunikasi di antara mereka juga merupakan sesuatu yang sulit. Karena itulah, sedikit-sedikit Robin mengajarkannya berbahasa Inggris dan memberikannya nama Friday. Adapun kesalahan dari Robin adalah dengan menegaskan adanya kultur perbudakan dari orang kulit putih pada orang kulit hitam. Meski sambil bercanda, kata pertama yang dia ajarkan pada Friday adalah kata master, yang mana artinya ialah tuan. Karena dia menunjuk dirinya sendiri dengan sebutan itu berarti dia memposisikan dirinya sebagai tuannya Friday. Friday belum mengerti bahasa Inggris, jadi dia belum bisa merespon Robin dengan baik. Tanpa terasa, waktu pun terus berlalu. Robin tak menyangka bukan hanya Friday yang belajar, dirinya pun belajar dari Friday yang memiliki banyak pengetahuan tentang pengelolaan alam, lahan, dan ternak. Kini, Friday telah sedikit bisa berbahasa Inggris. Dia menceritakan jika suku biadab tempo hari bernama suku Nemurs. Mereka menindas sukunya Friday. Friday diserahkan oleh sukunya sendiri untuk dijadikan bahan ritual biadab mereka. Mendengar itu, Robin memiliki ide untuk memasang peledak di gua tempat mereka melakukan ritual. Hanya saja saat itu Skipper malah mengejar rambatan mesiu yang kemudian membuatnya meledak bersama suku Nemurs.
Masalah mereka bertambah saat perahu suku biadab ini tak bisa mereka temukan. Itu artinya masih ada di antara mereka yang selamat dari ledakan. Khawatir akan serangan balasan, Robin mengajak pindah ke tempat Friday berasal. Namun Friday menolak karena bagi sukunya dia adalah orang mati. Kenapa gak balik ke tempat asalnya Robin saja? Ujar Friday. Robin kemudian menjelaskan jika pergi ke Britania itu perlu waktu berbulan-bulan. Respon Friday cukup mengejutkan Robin karena dia mengatakan jika New Britain itu tak terlalu jauh dari pulau yang ditinggali sukunya. Meskipun Britain dan New Britain itu tempat yang berbeda, namun sudah pasti di sana telah ada peradaban Eropa yang sesuai dengan Robin. Namun saat Robin mengajarnya untuk pergi ke sana, Friday kembali menolak. Dia tak mau bertemu dengan orang kulit putih selain Robin. Baginya, Robin adalah orang baik dan bukan orang kulit putih yang biasanya. Rupanya, orang kulit putih sering mendatangi pulau yang ditinggali sukunya Friday. Mereka mengambil orang-orang dari sukunya untuk dijadikan budak. Apes bagi Robin karena di saat sensitif ini, Friday malah teringat kata pertama yang Robin ajarkan beberapa tahun yang lalu, yakni kata master, yang mana mau tak mau kini dia pahami artinya. Friday pun marah dan pergi dari sisi Robin. Dia sangat kecewa pernah dianggap budak dan bukan sebagai teman. Menyadari itu salahnya, Robin tak bisa menahan kepergian Friday. Dia tetap pada rencananya untuk pergi dari sana. Cuman saat dia ingin menyelesaikan perahunya, badai keburu datang. Untunglah Friday kembali dan mengatakan kalau dirinya bukan budak. Robin pun dengan sepenuh hati mengatakan kalau Friday adalah sahabatnya. Mereka mengamankan perahu dan ternak-ternak dari amukan badai yang semakin ganas. Mereka berlindung bersama menunggu badai mereda. Badai membuat tempat mereka porak-poranda. Perahu yang telah dibuatnya dalam sebulan terakhir pun hilang. Karena tak bisa pergi, berarti tak ada jalan lain selain menghadapi suku Nemours. Untuk itu, kini Robin dan Friday sibuk mempersiapkan berbagai hal untuk berperang. Perkiraan mereka tak meleset. Suku Nemours datang memburu mereka. Satu persatu jebakan yang mereka buat sukses mengurangi jumlah orang-orang biadab ini. Hanya saja, setelah ledakan terakhir, Robin lengah karena merasa telah mengalahkan semua suku Nemours. Anak panah yang sepertinya telah diberi racun ini membuat Robin sangat kesakitan. Dia meminta Friday untuk tinggal di sampingnya. Melihat keadaan temannya seperti itu, Friday pun mengalah dan membawa Robin kembali ke sukunya meski di sana dia telah dianggap mati. Sesampainya di sana mereka langsung ditawan. Beruntung bagi Robin, Friday mengatakan sukunya percaya jika membunuh orang sakit akan membawa nasib buruk. Tapi dasar barbar, setelah mereka mengobati Robin, mereka memaksanya untuk bertarung sampai mati dengan Friday. Robin tak mau, namun Friday mengatakan mereka harus melakukannya. Friday memojokkan Robin terlebih dahulu, namun kemudian situasi berbalik menjadi Friday yang terpojok. Robin tak ingin menuruti suku barbar ini. Dia tarik kembali pisau yang telah menempel pada lehernya Friday. Friday mendorong Robin hingga pisaunya terjatuh. Robin merelakan nyawanya untuk kehidupan temannya ini. Friday pun tak ingin membunuh Robin. Hanya saja, tiba-tiba sebuah peluru menembus perutnya dan membuatnya roboh di hadapan Robin. Robin sangat syok ditinggalkan oleh teman setianya ini. Rupanya, kaum kulit putih inilah yang ditakuti oleh sukunya Friday. Mereka memang menolong Robin, namun juga menegaskan kebenaran perihal perbudakan yang dilakukan pada suku ini. Setelah 6 tahun terasing, akhirnya Robin dapat kembali ke Skotlandia. Dia pun dapat kembali bertemu Mary yang ternyata masih setia padanya. Mereka melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia. Meski demikian, Robin tetap sering teringat sahabatnya Friday yang telah memberikannya kesempatan untuk hidup. Itulah alur cerita film survival Robinson Crusoe. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.